Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Guru Binem selaku koordinator BWP dan kepada Ibu Sumarni selaku Ketua KWP Rahayu dan ibu-ibu semuanya yang telah sudi menyempatkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan saya pada siang hari ini. Perkenalkan, sama saya Muhammad Abdul Salam. Asal saya dari Bangka Belitung, sama dengan semuanya mas-mas yang ada di sini. Asal saya dari asal kampus itu Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian Jakarta. Mungkin langsung saja, kali ini saya akan membawakan materi tentang optimalisasi pemasaran produk melalui media sosial WhatsApp dan Facebook. Ini mulainya saya fokuskan ke tempe karena mungkin di sini ada peserta juga, ada ibu yang dari KWT lain mungkin, jadi saya umumkan saja. Jadi optimalisasi pemasaran produk melalui media sosial WhatsApp dan Facebook. Dan untuk alur penyuluhnya itu tahap pretest, jadi sudah kita lakukan, kemudian pendahuluan, dan nanti cara aplikasi dan terakhir ke diskusi. Lanjut saya. Nah, apa sih itu pemasaran online? Pemasaran melalui media sosial atau social media marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat dari web sosial seperti blogging, microblogging, jejaring sosial, bookmark sosial, dan konten dengan bentuk pemasaran secara langsung atau tidak langsung untuk membangun kesadaran dan tindakan untuk suatu merek, bisnis, orang atau badan lain. Jadi pemasaran online itu social media marketing itu menggunakan alat-alat web sosial yang sudah tersedia pada gawai kita atau handphone kita, itu seperti web sosial, blogging, microblogging, jejaring sosial, dan sebagainya. Lanjut. Adapun manfaat dan kegunaan pemasaran online yaitu yang pertama komunikasi, itu dimana memungkinkan komunikasi dengan sama produsen, pelanggan atau calon pelanggan secara langsung, jadi tidak membutuhkan suatu ruang atau tempat, jadi sehingga memudahkan komunikasi antara pelanggan dan produsen atau penjual, antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Kemudian brand dan merek, itu mengenalkan identitas brand merek suatu produk yang dipasarkan sehingga memberikan kepercayaan kepada konsumen. Jadi dengan adanya pemasaran online atau media sosial ini kita untuk mengenalkan brand atau merek suatu usaha yang kita lakukan, yang kita jalankan itu tanpa menggunakan platform yang bisa menggunakan biaya mahal. Jadi untuk kita mengenalkan identitas brand dan barang ini langsung menggunakan media sosial. Jadi orang-orang sekarang banyak mengakses media sosial, sehingga dengan adanya pemasaran sosial ini, media sosial ini, orang-orang sudah bisa langsung mengakses atau mencari dan mengenalkan identitas brand atau merek yang kita jual atau kita promosikan. Kemudian yang terakhir yaitu efektif dan efisien. Mengapa pemasaran online efektif dan efisien? Karena kemudahan dalam mengolah barang. Jadi kita sebagai penjual atau sebagai produsennya, dengan adanya media sosial, sehingga kita memudahkan dalam mengolah barang yang akan kita jual. Kemudian kemudahan dalam analisis riset pasar, jadi kita diberikan kemudahan untuk menganalisis pasar yang memungkinkan kita untuk menjual. Mungkin seperti contoh misalkan produk tempe, yang dibutuhkan konsumen sekarang itu apa? Apakah produk keripik tempe ataukah produk minumannya, sehingga kita mudah mengaksesnya. Dengan adanya media sosial kita diberikan kemudahan dalam mengakses riset pasar. Dan kemudian terakhir itu tidak adanya batas ruang dan waktu. Nah, ini keunggulan ini yang terakhir ini, tidak adanya batasan ruang dan waktu, dibandingkan dengan kita memesan secara tradisional. Itu kita membutuhkan suatu pasar atau tempat seperti pasar tradisional ataupun warung-warung. Nah, dengan adanya pemasaran dengan media sosial, sehingga kita tidak diberikan kemudahan untuk memasarkan produk yang kita jual tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, baik itu malam, siang, ataupun waktu-waktu yang lain. Dan lanjut. Nah, ini cara kerja pemasaran online yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Yang pertama, kesadaran, di mana penjual membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online sehingga menimbulkan ketertarikan. Jadi yang pertama, kita memasang satu produk ke media sosial.
untuk membangun kesadaran dari kesadaran pembeli, sehingga timbullah ketertarikan untuk membeli, yang di mana ketertarikan tersebut muncul setelah membangun kesadaran kepada konsumen, di mana konsumen akan mencari tahu tentang produk yang kita promosikan melalui mesin pencari, misalnya seperti Google atau Yahoo, dan di jaring sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter maupun yang lain sebagainya. Sehingga dengan ada ketertarikannya, kemudian timbullah keinginan konsumen untuk membeli, mencoba produk atau jasa yang kita promosikan, dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa tersebut melalui website. Sehingga kemudian yang terakhir timbullah tindakan. Jadi dengan dimulai dari kesadaran dari konsumen, sehingga timbullah ketertarikan, kemudian keinginan untuk membeli, yang terakhir tindakan untuk membeli dan menentukan dan membeli produk dan jasa yang kita promosikan. Lanjut, penggunaan media sosial. Ini seperti judul yang pertama tadi, yaitu tentang media sosial WhatsApp dan Facebook. Media sosial WhatsApp dan Facebook merupakan salah satu media sosial dengan angka pengguna terbesar di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk dan usaha. Penggunaan media sosial WhatsApp dan Facebook dalam memasarkan dan mempromosikan produk dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya itu penggunaan aplikasi WhatsApp. Yang kita ketahui itu WhatsApp reguler dan ada WhatsApp bisnis. Kemudian promosi yang dilakukannya itu difokuskan melalui story atau status, kemudian menggunakan WA group. Nah, cara mendeskripsikan detail dan keunggulan produk yang dimiliki untuk menarik minat konsumen terhadap barang yang dipromosikan. Sedangkan untuk penggunaan aplikasi Facebook, yaitu kegiatan pemasaran difokuskan pada Facebook Fake atau Facebook halaman, yang berisikan halaman-halaman tentang informasi usaha yang dijalankan serta produk yang dijual di antaranya, yaitu alamat, macam, detail produk dan harga. Kemudian selanjutnya cara aplikasinya. Yang pertama kita bahas tentang Facebook. Nah, kalau langsung menggunakan aplikasi, maka langsung masuk saja. Tadi kan setelah masuk, kemudian pilih menu ini di pojok, kemudian ada muncul ini menu halaman, diklik kemudian dibuat, dan kita pilih mulai. Kemudian selanjutnya itu nama yang ingin kita berikan tentang produk ini, halaman ini. Misalkan kita ini jajanan, sebagai contoh ini jajanan tempe. Nah, sesuaikan dengan produk yang ibu ingin promosikan. Dan selanjutnya ini pilih kategori kan, misalnya kan tadi mengambil contoh tempe, maka kategorinya itu tentang makanan dan minuman. Kemudian seandainya ibu mempunyai alamat web atau blogspot atau halaman-halaman lainnya yang berkaitan dengan Google atau tentang produk ibu, maka cantumkan aja di sini, sehingga nanti memudahkan konsumen untuk mencari tentang produk ibu. Kemudian selanjutnya yaitu profil, tambahkan profil, kemudian ini juga tambahkan sampul sesuai dengan produk yang kita promosikan. Selanjutnya ini yang tadi Bu, ini kelebihan dari Facebook Fake, di mana kita dapat menghubungkan dengan WhatsApp yang kita punya, sehingga nanti seandainya ada pembeli yang melihat iklan kita di Facebook, maka langsung menekan tombol WhatsApp, sehingga tanpa mengetik terlebih dahulu nomor WhatsApp kita, ini tinggal tekan link yang sudah tertera, ini langsung mengarah ke WhatsApp WhatsApp kepunyaan kita. Kemudian ini kode WhatsApp ini dikirim oleh Facebook. Kemudian jadilah halaman Facebook kita, halaman produk yang akan kita jalankan. Ini kan tadi contohnya jajanan tempe. Nah, seperti ini bentuk dari halaman Facebook kita. Kemudian langkah selanjutnya yang terakhir yaitu kita posting produk yang akan kita iklankan atau kita promosikan. Nah, seperti
kita bisa tambahkan foto atau video, kemudian dideskripsikan misalkan produk tempe mengandung apa-apa, misalkan manfaatnya apa, sehingga untuk menarik konsumen untuk membeli produk yang kita promosikan. Kemudian selanjutnya ini WhatsApp. Nah, kali ini saya akan menjelaskan WhatsApp bisnis. Beda dengan WhatsApp yang kita punya, itu WhatsApp reguler. Nah, WhatsApp bisnis ini kelebihannya apa? Memiliki fitur yang dapat memudahkan kita dalam untuk mengelola produk yang kita jalankan. Nah, ini WhatsApp bisnis atau personal merupakan dua aplikasi berbeda yang bisa dimanfaatkan dalam memasarkan produk dan usaha yang kita jalankan. Jadi untuk bisa menggunakan aplikasi bisnis, kita harus unduh terlebih dahulu. Yang pertama, kita unduh terlebih dahulu atau download di Play Store. Kemudian setelah terpasang, maka kita jalankan seperti ini. Kemudian klik setuju atau agree, continue, kemudian klik continue lagi. Selanjutnya, nah ini kita bisa menyantumkan nomor telepon. Jadi untuk WhatsApp bisnis ini kita bisa menggunakan nomor telepon yang lama atau WhatsApp nomor telepon yang ada di WhatsApp reguler untuk memudahkan kita mengelola produk yang kita jualkan. Nah, setelah dicantumkan, kemudian kita klik next sehingga muncullah kode yang dikirim oleh WhatsApp. Selanjutnya, nah kita isi nama bisnis atau nama produk yang akan kita jalankan. Bisnis yang kita jalankan tadi seperti jajanan tempe tadi, misalkan apa, produk ibu punya itu apa. Nah, bisa ditambahkan namanya, kemudian jadilah WhatsApp bisnis kita. Kemudian selanjutnya, nah ini kita lengkapi profil bisnis WhatsApp bisnis kita, apa saja. Nah, bisa diklik ini, nantinya ada option-option yang memudahkan kita dalam mengelola bisnis yang akan kita jalankan. Contoh promosi dengan WhatsApp. Jadi yang sudah saya katakan ya, ini seperti membuat story atau status di WhatsApp tentang produk yang kita promosikan. Nah, ini saya mengambil dari punya kakak tingkat saya yang sudah mulai mempromosikan menggunakan WhatsApp. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan lancar untuk usaha yang dijalankan. Nah, ibu-ibu juga bisa men-screenshot atau men-screenshot percakapan antara pembeli, sehingga untuk mengundang pembeli lain yang membaca. Jadi untuk menarik minat konsumen, jadi ibu bisa men-screenshot percakapan antara konsumen dan ibu. Nah, seperti ini. Sudah dipaparkan materi penyuluhannya, maka sekarang kita akan mempraktekkan cara mendaftar atau mempromosikan produk yang akan kita jual. Ini sesuaikan dengan produk yang ibu ingin promosikan. Misal pilih kategori kan, misalnya kan tadi mengambil contoh tempe, maka kategorinya itu tentang makanan dan minuman. Kemudian seandainya ibu mempunyai, kita masukkan kategorinya. Ini kan tadi ibu masukkan nama tentang makanan. Ya, berarti nanti kita cari di sini pencari kategorinya. Mencari ini. Ya, ketik makanan. Benar, Mas. Ingin terus selanjutnya. Tinggal klik. Terus Nah, klik makanan. gimana tuh? Misalkan ibu Tulis makanan. misalkan ibu tadi menulis misalkan tentang pakaian atau baju, maka di sini kita kategorinya tentang baju. Makanan dan minuman. Jangan ibu nanti menjual Nanti nggak apa-apa. tempe tapi kategorinya baju. Iya. Nah, sini kan ada muncul makanan dan minuman. Tinggal ibu klik aja. Langsung Udah masuk itu. Udah Ini masuk. bisa ibu buat 3 kategori. Masuknya ini mau Kemudian klik selanjutnya. next ibu. Next ya. Selanjutnya. Nah, misalkan ibu punya situs web atau blog-blog yang ada di Google, nah ibu bisa cantumkan di sini. Misalnya ibu punya Seandainya blog belum gitu punya ya. blog atau web, blok. Kalau nggak ada dia anukan aja. dicenteng aja ini. Dicentang Saya saya tidak punya punya. gitu.
Nanti kalau ada dimasukkan di kolom ini, kalau nggak Ya ada nanti centang. bisa diedit kalau sudah punya. Centang dulu. Centang ini Oh, iya. tombol itu sampai muncul. Nah kemudian klik selanjutnya. next selanjutnya. Nah ini ibu tinggal pilih tambahkan foto profil sesuai dengan produk ibu punya. Oh ya. Ini kalau bisa ibu Nah, kita sampulnya pilih. itu semenarik mungkin. Jadi Iya. tentang Jadi semenarik makanan. mungkin di fotonya bagus gitu yang menarik. Misalkan daya tarik orang kan dengan Ini tapi kan lihat foto toh. Ngambil dari foto ini. foto ibu juga apa-apa. Saya Ya, sudah ngambilnya download. dari mana ini ngambil? Kalau yang foto ini biasanya ibu punya file foto atau ibu langsung itu Atau hasil yang terbaik. ibu ini bisa download pasarkan. dulu di Google tentang misalkan tentang makanan. Nah ibu download dulu nanti ditambahkan. Iya. Nah saya Saya ini punya saya sudah ini. punya. Punya Atau gini. foto-foto. Nggak apa-apa. Sudah punya Enggak foto. maksudnya Nah, ngambilnya dari tinggal Dari dipilih aja. file ibu yang ada di sini ada nggak? Salah satunya, contohnya aja. Nanti kan bisa diedit. Kemudian kita klik simpan. Bisa. ada banyak di dalamnya itu ada. Kalau sudah milih foto profilnya, kita klik Terus dia simpan. tambah pengurus. Nah, juga ada foto sampulnya. Satu aja misalnya bu ya, salah satu contoh ya. Nanti bisa diedit kok. nanti. Ya ini. Nah, boleh. Nah, kita bisa menambahkan foto sampulnya juga Nah, udah muncul kan? tentang makanan. Ini bisa kita edit Tinggal juga. ibu klik aja tadi. Nah, disimpan kan? Iya. Simpan. Oke, nah muncul. Ini ibu klik kan Nah, udah foto selesai. sampulnya. Nanti ini bisa ibu edit. Nah, ibu Foto tinggal tambah foto sampul yang lebih menarik bisa. Apa Ya, tata. betul, tata. Itu nanti kreativitas kita. Tambahkan Bisa foto. menarik mungkin. Gitu. kemudian selesai. Simpan. Nanti kalau ngeditnya mas, Nah, udah jadi. Jadi kan bu. Selesai. Nah, sekarang muncul itu nomor. Nah, ini kata Jorain tadi. ini tadi kata saya tadi bisa menghubungkan antara Facebook dengan WA yang kita punya. Nanti ibu tinggal masukkan nomor WA ibu punya. Nanti ketika orang ingin membeli produk ibu punya ibu, orang tersebut tinggal mengklik link yang sudah tertera. Jadi tanpa mengetik terlebih dahulu. ya ini sudah muncul itu mas nomornya. Ya, ibu tinggal masukkan nomor WA ibu. Udah. Jadi benar ya otomatis ya. Iya. Udah nge-link ke itu. Ini halaman yang kita buat. Sebuah itu. Nanti ibu tinggal klik ini, gerigi-gerigi ini. Pengaturan. Nah, nanti ibu bisa mengedit informasi atau profil-profil yang ibu yang sudah buat tadi. Nah, kalau ibu misalkan punya akun Instagram, ditambahkan aja. Enggak foto ya tapi ya. Nah, ibu nanti kalau sudah punya akun, hubungkan aja akunnya. Kalau akunnya private gitu. Nanti di Instagramnya dibuka private. Oh, bisa Ya biar orang lain melihatnya. Soalnya kalau di private cuma pengikut aja yang bisa. Iya, emang ya. Oh ya, yang menu makanan ini. Nah makanya kalau tadi kan beresiko juga kalau Bu Nah, Arni kalau benar saya- Bapak? Udah ada. ibu-ibu Bisa tulis Jadi nanti tadi ya. nggak perlu verifikasi. Nggak perlu misalkan verifikasi. ibu-ibu pingin Enggak. Nggak usah ya. khusus akun khusus untuk produk, nah ibu buat lagi daftar baru untuk akun Instagram. Ya. Jadi di luar akun yang ibu Mas Aram ini udah ini terus gimana? Nah, ibu klik aja itu halaman. Dan tadi kan udah verifikasi. Verifikasi muncul tinggal dicari kan udah tersave. Jadi Ya. udah verifikasi muncul yang ini. Nah, sudah berarti. Nah, terus Nanti gini bu, misalkan ibu mau upload produk ibu, boleh langsung di fanspage-nya itu, boleh langsung di halamannya. Nah, kalau itu sudah ini sudah selesai ini. Enggak, maksudnya perlu verifikasi yang WA. Heeh. Nah, ibu ini kan, ibu klik aja halaman tadi. udah. Itu tuh. Klik halaman, Ibu klik ini. nanti ada di Udah belum? Nah, tadi itu kanan Udah, atas ada halaman pengaturan. kan. Ibu klik aja yang tadi. Iya, terus saya gerigi. Oh, Ah, ya. ibu klik Ah, ini. ini dah Oke. udah. Ini Nah, ada ibu klik gambar WhatsApp. ini kalau ibu klik. WhatsApp. Ya. Ya, ini dah. Situ sudah terhubung belum ibu? Atau udah muncul? Udah web. Ini udah ada dua Facebook Sama sama WhatsApp. Sudah ada nomornya itu. Ini kan sudah, ini kan Udah 08177. Nah, berarti sudah terhubung itu. Iya kan? Sudah tercantum itu. Sudah berarti ibu. Gimana ya ibu? Sudah kan? Kalau Facebook pack-nya. Nanti ibu tinggal posting aja. HP-nya Postingnya terlalu di kecil tuh. pack-nya Aplikasinya itu. terlalu. Jadi kalau supaya orang lebih banyak tahu, ya tinggal share pack. ubah bisa sama ada ubah.
Yang mana? Oke, sudah. Bukan enggak. Yang WA. Nanti ibu share. Nah ini kan saya sudah Tapi kalau bikin kita ke 3 bisnis nanti file otomatis WA ini atau 3 pindah ke halaman bisnis, Bu. olah apa WA-nya. bisnisnya. Nanti kalau di WA kita nanti ada tulis Nanti ibu tinggal list akun bisnis. postingnya nih, buat posting. Di orang-orang di WA kita itu. Buat Pada kita posting. udah masuk ke bisnis. Kalau Nah ibu tinggal tambahkan foto atau Ini video. terus saya buka ini mas. Di kontak orang. Ada orang saya sebenarnya. Nanti ibu tinggalkan kalau saya tinggal punya ibu itu deskripsi ada atau nanti. tinggal bikin caption. Tulisannya. tahu ya, saya punya bisnis. Misalkan tempe menyehatkan. Kalau gini kan Saya belum ya. udah ada loh ini. Orang nggak tahu ya. Anu deskripsinya itu sudah ada. Nanti ibu tinggal di sini. Sebetulnya udah ada loh. Sebenarnya Nanti ibu ada tinggal dulu foto cuma dulu. kasih sama ini cuma itu beda. Deskripsinya tentang olahan itu sudah ada. Nah kayak ibu tadi, ini ibu. Misalkan ibu mau private di sini nanti kliknya. Bang. Tutup. Bel mati. Nah, kegiatan post test. Nah, kesimpulannya itu media sosial merupakan alat komunikasi masalah yang memiliki kemampuan yang besar karena kemampuan komunikasi dengan cakupan yang luas. Tadi kan dengan ada media sosial itu tidak terbatas oleh waktu atau maupun ruang. Kemudian kemampuan berbagi informasi dan memecah batasan geografis. Media sosial tidak menjadi pengganti media tradisional, akan tetapi diintegrasikan dengan media tradisional untuk mendapatkan hasil lebih optimal. Jadi dengan adanya media sosial ini tidak menggantikan media-media tradisional yang kita gunakan. Karena dengan kelebihannya dibandingkan tradisional ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal karena cakupannya lebih luas tanpa mengenal batas waktu dan maupun ruang. Selanjutnya, nah sebelum kita lanjut